Perosotan air selalu jadi bintang utama di taman bermain air. Anak-anak meluncur dengan tawa, orang dewasa berlomba-lomba merasakan adrenalin, dan semua orang pulang dengan kenangan seru. Tapi, siapa sangka di balik kesenangan itu, beberapa perosotan air ternyata menyimpan cerita yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Di balik tingginya perosotan dan kecepatan luncurannya, ada bahaya yang jarang diketahui. Beberapa di antaranya bahkan masuk dalam daftar perosotan paling berbahaya di dunia. Kali ini, kita akan membahas 10 perosotan air yang kisahnya akan membuat kita berpikir 2 kali sebelum mencobanya. Nomor 1, Aqua Loop. Perosotan ini dirancang untuk mereka yang suka tantangan ekstrim. Berdiri di platform tertutup, pengunjung akan dijatuhkan ke perosotan vertikal yang melengkung menjadi lingkaran penuh. Sekilas, terlihat seperti atraksi biasa. Tapi tahukah kamu, kecepatan tinggi di lintasan ini seringkali membuat orang terjebak di tengah lingkaran. Pada tahun 2016, seorang remaja di Australia mengalami cedera tulang belakang setelah terjebak di tengah loop. Keadaan ini memaksa operator untuk membuka perosotan dari luar dan menyelamatkannya. Kini, setiap orang yang ingin mencoba Aqua Loop harus mengikuti aturan ketat, termasuk memakai pakaian renang tanpa aksesori. Kalau aku yang nyangkut, tinggal salto aja terus meluncur lagi. Problem solve! Jess, kamu salto aja belum tentu lurus, apalagi di perosotan setinggi itu. Nomor 2, Insano. Di Brasil, perosotan Insano pernah memegang rekor sebagai perosotan tertinggi di dunia, setara dengan gedung 14 lantai. Meluncur di sini butuh keberanian luar biasa, karena kecepatan luncurannya bisa mencapai 65 mil per jam. Selama 5 detik, pengunjung akan melayang di udara karena kemiringannya yang ekstrem. Meski terlihat menarik, risiko di Insano cukup tinggi. Salah gerakan sedikit saja, kamu bisa terlempar dari lintasan. Inilah alasan pengelola menerapkan aturan ketat soal postur tubuh saat meluncur. Harus terlentang dengan kaki dan tangan bersilang. Untungnya, hingga kini belum ada insiden fatal yang terjadi. Kalau aku terlempar, langsung gaya bebas aja pas di udara, terus nyemplung ke kolam. Kalau kolamnya jauh, gimana? Kamu mendarat di beton? Meluncur di perosotan seperti ini mungkin memberi adrenalin, tapi risiko cedera bahkan kematian nyata adanya. Bayangkan terjebak di tengah Aqua Loop atau melayang terlalu jauh di Insano. Kesenangan yang berubah menjadi mimpi buruk hanya butuh beberapa detik. Nomor 3, Phaser. Phaser adalah salah satu perosotan air paling terkenal di Galaxy Erding Water Park, Jerman. Tapi perosotan ini bukan untuk semua orang, terutama wanita. Kenapa? Karena kecepatan luncurannya yang luar biasa tinggi, mencapai lebih dari kecepatan rata-rata mobil di jalan raya, menyebabkan cedera serius pada beberapa wanita yang pernah mencobanya. Pada suatu waktu, 6 wanita melaporkan cedera serius pada bagian tubuh tertentu setelah mencoba Phaser. Akhirnya, pihak pengelola melarang wanita untuk menggunakan perosotan ini, sementara pria masih diizinkan meluncur. Meskipun begitu, Phaser tetap menjadi salah satu perosotan yang paling mendebarkan sekaligus kontroversial. Jadi, cewek nggak boleh main? Wah, untung aku cowok, gampang nih. Jess, kalau kamu nggak hati-hati, malah bisa bikin pusing pengelola gara-gara teriak sepanjang jalan. Nomor 4, The Black Hole. The Black Hole adalah salah satu perosotan legendaris di Taman Air Wet n Wild di Orlando, Amerika Serikat. Didesain dengan lintasan sepanjang 500 kaki yang sepenuhnya gelap, perosotan ini memberikan sensasi seperti meluncur ke dalam kegelapan tanpa ujung. Namun, kegelapan itulah yang menjadi sumber masalah besar. Di tahun 1994, seorang pria mengalami cedera tulang belakang serius setelah tabrakan dengan raft lain yang sudah terjebak di tengah lintasan. Perosotan ini memiliki masalah operasional karena seringkali raft dilepas terlalu cepat, menyebabkan tabrakan antar pengendara. Kasus ini membuat Taman Air membayar kompensasi sebesar 1,73 juta kepada korban. Akhirnya, setelah serangkaian masalah hukum dan kecelakaan lainnya, Taman Air ini ditutup pada tahun 2016. Wah, ini kayak film horor ya. Kalau aku yang naik, aku pasti bakal nyanyi biar nggak serem. Jess, kamu nyanyi malah bikin orang di belakang tambah takut. Percaya deh. Phaser dan The Black Hole menunjukkan betapa bahayanya perosotan yang tampak seru tapi tidak dirancang dengan baik. Kecepatan ekstrem, kondisi lintasan yang gelap, hingga masalah operasional bisa mengubah pengalaman bermain air menjadi mimpi buruk. Nomor 5, The Leap of Faith.
Bayangkan meluncur dari perosotan setinggi 9 lantai, melesat dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba menemukan dirimu meluncur melewati tangki penuh hiu karang, hammerhead, dan ikan pari. Itulah pengalaman yang ditawarkan oleh The Leap of Faith di Atlantis Paradise Island, Bahama. Perosotan ini berbentuk seperti kuil suku Maya yang megah. Setelah meluncur dari atas, kamu akan masuk ke dalam tabung transparan yang melewati tengah-tengah tangki hiu. Meskipun tabung ini sangat kokoh, beberapa cerita menyeramkan sempat muncul. Salah satu hiu pernah ditemukan mati karena mencoba masuk ke tabung, membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana jika suatu hari tabung itu tidak cukup kuat? Kalau aku di sana, aku bakal bilang ke hiunya, "Yo bro, aku cuma lewat, jangan galak ya." Ya. Jess, kayaknya hiunya nggak ngerti bahasa kamu deh. Lagian kamu duluan yang bakal galak kalau di sana. Nomor 6. The Steamer Water Slide. Berbeda dengan wahana mewah di Bahama, The Steamer Water Slide di Calypso Water Park, Ottawa, punya reputasi yang jauh dari kata aman. Perosotan ini dirancang seperti toilet raksasa, di mana kamu akan meluncur dan berputar seperti di dalam mangkuk sebelum akhirnya jatuh ke kolam. Masalahnya, desain unik ini ternyata sangat berbahaya. Raft seringkali terbalik saat meluncur, menyebabkan banyak pengendara mengalami cedera. Pada tahun 2011, 2 orang bahkan mengalami patah tulang saat mencoba wahana ini. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah pengelola taman air yang terus menutupi laporan insiden tersebut untuk menjaga popularitas wahana. Jadi kita kayak disiram di toilet raksasa? Seru sih, tapi serem juga ya kalau jatuhnya beneran sakit. Jess, kamu itu udah cocok buat jadi duta wahana-wahana aneh. Serius. Sampai sekarang wahana ini masih beroperasi, meskipun dengan banyak kritik. Jika kamu berani mencoba, pastikan kamu sudah siap mental untuk segala kemungkinan. Nomor 7. The Farouk. Dikenal sebagai perosotan tertinggi di dunia, The Farouk di Kansas City berdiri setinggi gedung 16 lantai. Dengan ketinggian dan kecepatan luar biasa, wahana ini menjanjikan pengalaman tak terlupakan, tapi tidak selalu dalam arti yang baik. Dibangun pada tahun 2014 dengan biaya $3,06 juta, Farouk adalah atraksi utama yang memikat ribuan pengunjung setiap tahunnya. Namun, desain ekstrim wahana ini membawa konsekuensi yang mengerikan. Pada tahun 2016, seorang anak berusia 10 tahun mengalami insiden tragis yang mengakhiri operasi wahana tersebut untuk selamanya. Setelah insiden itu, terungkap bahwa Farouk telah melukai setidaknya 13 orang sebelumnya, meski tidak separah kasus anak tersebut. Akhirnya, wahana ini dihancurkan pada tahun 2018. Lihat deh, 16 lantai. Kalau aku naik, aku bakal teriak, "Mama, ini anakmu hebat." Jess, mungkin sebelum kamu teriak, kamu udah pingsan duluan di tengah jalan. Kisah Farouk menjadi peringatan bahwa tak semua inovasi ekstrem itu baik. Kadang, keselamatan lebih penting daripada sensasi. Nomor 8. The Grave Pool. Dijuluki The Grave Pool, kolam renang ini adalah salah satu wahana paling legendaris sekaligus mematikan di Action Park, New Jersey. Kolam ini menampung hingga 1.000 orang sekaligus, menciptakan suasana yang sangat ramai dan penuh risiko. Namun, apa yang membuat kolam ini benar-benar menyeramkan adalah tingginya angka kecelakaan di sana. Dalam 1 tahun, 14 tulang patah dan 26 cedera kepala dilaporkan. Bahkan, 3 remaja tenggelam dalam insiden terpisah. Dengan rekor 30 penyelamatan setiap harinya, kolam ini lebih terlihat seperti medan perang daripada tempat rekreasi. Namun, entah bagaimana, Action Park tetap beroperasi meskipun memiliki reputasi buruk. Tunggu. Ini kolam atau arena gladiator? Kalau aku sih renangnya sambil bawa pelampung raksasa. Jess, pelampungmu nggak bakal berguna kalau 1.000 orang lain juga pakai pelampung. Farouk dan The Grave Pool menunjukkan bahwa ambisi tanpa perhitungan matang hanya membawa bencana. Dari perosotan yang terlalu ekstrim hingga kolam yang penuh bahaya, cerita-cerita ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan keselamatan. Tempat-tempat rekreasi seperti taman air seharusnya menjadi tempat untuk bersenang-senang, bukan untuk bertaruh nyawa. Jadi, sebelum mencoba wahana ekstrim, pastikan kamu tahu risikonya dan memilih dengan bijak. Dan itulah kisah tentang 10 perosotan air paling berbahaya di dunia.
Tempat-tempat yang seharusnya menjadi surga kesenangan bisa berubah menjadi mimpi buruk jika keselamatan tidak dijadikan prioritas. Tapi, di balik semua cerita mengerikan ini, selalu ada pelajaran untuk kita semua. Jangan biarkan adrenalin mengalahkan akal sehat. Wih bang, jadi aku mendingan main perosotan kecil aja ya. Yang cuman bikin basah, nggak bikin stres. Nah, itu baru kamu, Jess. Lebih baik basah daripada celaka. Setuju kalian? Ingat teman-teman, kesenangan itu penting, tapi keselamatan lebih penting. Jadi selalu pilih wahana dengan bijak dan pastikan kamu tahu risikonya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar, wahana mana yang paling membuatmu merinding? Sampai jumpa di video selanjutnya.